Ronald. Ya, halo, main yuk. Jangan kecil banget. Iya, iya. Ronald main. Main yuk. Ronaldnya sakit gitu ibunya jawab. Kan nggak pernah ke rumah aku manggil gitu Ronald, emang pernah. Aku ke rumahmu nggak manggil, langsung masuk Iya, kan. Bawa makan lagi. Kalau yang nyaut bukan ibumu, Mbak Tika yang nyaut. Iya betul. Apa kabar, Nal? Baik, udah habis sempet drop cuman Sempet udah drop tuh. lama sih. Oh, nggak enak 2 badan gitu. 2 gitu. minggu yang lalu. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Kayak semua manusia. Kayaknya sekarang. semua ya. Aku Atau juga. ini di setting gak sih, Bi? Udah Jadi benar dunia kita tuh simulasi ya. Ini lagi dibagi update Iya. semua kena virus. Betul. Aduh. Tapi aku juga sempat nggak enak badan sih. Oh iya. Tanggal sejak Imlek deh kayaknya. Iya, iya. Mulai Imlek beberapa hari setelah itu. Bisa serentak gitu ya? Kenapa ya? Cuaca. Positive thinking. Cuaca. tuh. Nggak mungkin kan di setting kan? Nggak mungkin. Masa ada pas divaksin ada chipnya sih kan nggak mungkin kan? Gimana caranya? Iya. Nggak secanggih itu. Iya. Saya di mana tadi divaksin? Di sini. Tambah gede kayak. Enggak, tunggu. Mau gedein Tio sama Kaisar. Nge-gym dia sekarang mau ngalahin. Iya, biar sehat. Tujuannya biar biar sehat. Kalau badan gede bonus. Iya, bonus. Soalnya kan kayak nggak kerasa gitu loh. Dulu yang sering bangun siang, sekarang kok nge-gym kan pagi kan pasti kan. Karena tadi ada acara aja pagi. Terus jadi kayak bangun pagi. Nah, sebelum nge-gym tuh kan pasti harus makan dari situ kan jadi sarapan. Jadi mulai teratur gitu loh. Memperbaiki metabolisme. Iya, metabolisme. Betul. Ih, pintar kali Kibi. Iya kan tahu teorinya. Oh, iya. Prakteknya kan enggak ya. Memang kebiasaan. Masih tetap bangun siang. Tidur subuh. Tapi tidur berubah juga jam tidur. Kalau tidur mencoba tapi masih kayak jam 2 jam 3 tuh masih tidurnya masih jam berarti segitu subuh. emang dasarnya kuat ya. Iya, apanya tuh? Begadangnya. Karena kan biasanya kan kalau dipaksa bangun pagi, Iya. malamnya tidurnya lebih tidur. cepat kan. Iya. Apalagi kalau olahraga capek kan. Ya nggak tahu karena kebiasaan mungkin ya. Tapi pernah sekali waktu kayak jam 11 tuh udah capek udah langsung tidur. Oh, gitu. Pernah sekali waktu tapi nggak hari-hari beneran masih sekali jam dong. 2 gitu. Coba gymnya pindah malam. Gimana tuh? Jadi itu kayaknya sakit banget bangun-bangun aja. ya kan yang penting capek langsung Nggak istirahat. bisa kan kerja malam. Oh iya benar. Kita kan kerjanya malam. Kerja. Anak malam. Kemarin ini Valentine main nggak? Aduh, nah itu udah Valentine tuh kemarin aku sebenernya nggak ada job nggak ada job sama sekali. Padahal kan di mana-mana acara Valentine. Iya benar, tapi akhirnya karena nggak ada job, aku datengin venue temen yang lagi main gitu ya. Walaupun sama sahabatku ya. Sahabat ya. Sahabat. Nggak ada yang bertempat aku datang Valentine itu. Iya. Cowok semua. Enggak, satu cewek. Oh satu cewek. Jadi berempat nih. Yoi. Nggak ada gitu Valentine. Oh nggak ada tahun ini ya Valentine. Ada aku kayak semua story tuh kan dapat coklat, dapat bunga gitu kayak apa sih? Valentine it's my culture. It's not my culture gitu ya. Aduh, itu di mana? Karena jomblo aja. Pembelaan. Padahal mah nyesek. Iya, padahal mah tapi nggak dapet. Nggak tahu kayaknya umur juga deh. Maksudnya makin nggak penting sih kesini. Aku juga nggak ngasih apa-apa lagi. Oh ya? Nggak ngasih. Terus nggak dikasih juga? Nggak, karena aku kerja kan. Aku malamnya kerja. Terus dia malamnya makan sama cecenya justru keluar. Kode tuh, Panka. Enggak juga. Kayaknya kapok deh. Tahun lalu aku sempat ngasih. Mau surprise kan. Ketahuan dulu. Jadi kayaknya tahun ini ya udahlah nggak usah lah ya. Iya, kayaknya semakin umur nambah semakin kayak iya, bukan ke situ fokus ya gitu. Nggak penting gitu ya. Lagian kan apalagi kalau yang tiap hari ketemu, tiap hari bareng gitu kan. Udah di situ waktunya. Berarti quotes yang cocok fuck Valentine gitu ya. Everyday I love you gitu kan. Nice. Masa Ronald punya kalimat-kalimat kayak gitu nggak ada yang kleper-kleper sih? Aduh. Bagus loh tuh Everyday I love you. Everyday I love you. Langsung ke musik ya. Nanti diedit boleh. Takut copyright. Ya tapi kemarin abis Valentine ada kabar duka dari dunia entertainment ya. Ada Dorce Gamalama almarhum. Semoga Bunda Dorce lah. Semoga diterima lah ya. Iya. Semoga tenang istirahatnya. Enggak banyak sih, aku paling pernah lihat show-nya dia kan kayak talk show gitu kan. Bunda Dorce gitu.
Kayak kita masih kecil banget ya. Iya, jadi nggak terlalu inget sih kalau misalnya bahas dia kayak ya tahu dia adalah seorang entertainer gitu. Semoga diterima aja lah ya. Iya, diterima. Semoga dia tenang, bahagia, keluarganya juga supaya bisa dikasih penghiburan gitu. Supaya bisa ikhlas. Kan ada pertemuan, ada juga perpisahan. Nggak ada yang abadi. Semua fana. Ayo langsung masuk doa ya. Kita doain. Ya kan boleh dong. Ya boleh dong. Namanya mendoakan kan kalau orang meninggal banyak yang doakan ya, kan benar. Katanya tenang. Tenang, benar. Langsung next. Tapi kalau ngomong dunia entertainment ya, selain ada berita duka, maksudnya ada yang meninggal gitu ya, kita baru kehilangan. Tapi di luar negeri kemarin aku sempat ngeliat ada, ntar aku cek ya, daripada salah. Iya betul. Daripada salah. Nanti dihujat lagi. Iya, kan saya agak takut. Soto ini, kayak soto ini gitu ntar. Mana buktinya gitu. Sampai kamu ini aku minum dulu. Asik. Diadepin ke situ buat. Segernya sampai tulang-tulang. Ada tagline apa itu? Brand apa? Nah ini nih. Jadi ada postingan. Ini bisa dicek kalau nanti masih ada ya. Nggak tahu kalau dihapus kan. Bener. Tapi ini dari Vokatif bacanya ya. Bingung baca. Jadi konser BTS di Korea penonton tidak boleh bersuara, no. Jadi katanya karena tingginya kasus COVID-19 di Korea sama regulasi pemerintah. Jadi akhirnya dibikin konsernya adalah untuk mereka boleh nari gitu. Mereka nggak boleh bersuara intinya. Nggak, tapi mereka datang semua. Maksudnya dempet-dempetan juga. Nggak tahu venue-nya ya. Mungkin ada pembatasan jumlahnya atau di kotak-kotakin gitu mungkin. Tapi yang nyanyi bersuara. Yang nyanyi bersuara. Kan jauh kayak ibadah lah, kan jauh jaraknya. Boleh lah ya. Cuma penontonnya gimana nyari vibe-nya tuh gimana ya kayak. Ya nggak kebayang kan? Kalau aku memposisikan sebagai artisnya nih kayak crowd-nya tuh nggak dapet gitu ya karena nggak ada energinya. Iya, gitu. Kayak latihan jatuhnya. Gimana ya? Coba anggap gini kalau sekarang kan yang viral kan yang apa namanya? JKT48 apa? Fortune Cookies. Oh iya, gitu. Anggap kan wotanya kan ya ini gimana ya kalau misalnya lightsticknya doang gerak-gerak kan, tapi nggak boleh bersuara gitu. Lucu banget. Nggak kebayang. Gimana orang ya? Kita kalau live music aja nggak ada penonton yang ikut nyanyi, kadang-kadang garing. Capek kan? Maksudnya kita bisa bedain kalau misalnya kita main anggap di waktu ya, di waktu. Kita bisa lebih cepat kalau misalnya crowdnya tuh kayak capek rasanya gitu, nggak berasa lama. Nggak berasa gitu. lama. Misalnya 40 menit tuh kayak baru 3 lagu kok udah kelar udah gitu. Selesai. Kalau kosong tuh anjir. 8 lagu, berapa lagu? Udah masih habis lagi listnya. Waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Belum waktunya istirahat. Ini bayangin konser gitu BTS tuh berapa? 7 ya? Ya 7 dah. Fotonya 7 ya guys. Maafkan ya. Sorry ya. Kurang tahu. Tapi bayangin 7 orang gitu di panggung sama dancer mungkin ya. Iya, bisa jadi. Terus penontonnya kayak ribuan. Iya, habis itu enggak ngomong apa-apa. Enggak ada punishment-nya enggak kalau misalnya keceplosan gitu. Misalnya ada orang latak gitu, dor. Oh, chicken misalnya. Ayam. Ada punishment-nya enggak? Ada ini enggak? Ada regulasinya enggak ya? Atau mulutnya diplester apa dijepret gimana? Harusnya sih ada ya kalau mereka bisa buat apa namanya? Peraturan nggak boleh harusnya ada konsekuensinya. Harusnya ya. Agak ribet juga. Misalnya masa nggak bisa bersuara? Maksudnya nggak kebayang kan? Mungkin ada kadarnya mungkin. Masa minta minum? Misalnya ada dagang asongan, ada nggak sih di sana? minum ada nggak sih? Di tengah crowd gitu bawa aqua dingin. Ada nggak sih? Soalnya kan di GBK banyak. Kayaknya nggak keliling deh. Tapi pasti mungkin ada booth-boothnya gitu. Atau kayak red box gitu ya? Ya vending machine gitu mungkin. Kalau vending machine emang nggak perlu ngomong. Ya paling bunyi cetak gitu. Ya kan jatuh. Iya, tapi kalau ada booth-booth kayak Sunfest gitu, kalau yang tahu Sunfest Festival itu kan banyak jualan-jualan di pinggir-pinggir. Merchandise juga kan. Iya, itu gimana? Selamat kakak. Terus gimana ya? Bisa dicek dulu kakak gitu. Terus ngomong gimana ya? Itu mau mesen juga
Oh mungkin untuk menghormati juga. Aduh. Boleh tapi kalau detail beneran ya gitu, bukan yang bercanda-bercanda gitu kan agak gimana juga. Enggak, udah ganti. Ngeri nih kalau bahas ini. Itu ribet banget sih Ribet sih. maksudnya. Kayak nggak kebayang gitu apa namanya, kita konser tapi nggak ada suaranya. Aduh, kok aku nggak tahu ya apa yang aku rasain. Nggak ada tenaganya Iya gitu iya loh. benar-benar. Nggak ada jiwanya. Nggak ada energinya, benar-benar. Sama kayak inilah, sama kayak kalau ngomongin tentang energi ya, tentang tenaga, tentang fulfill. Iya. Ya kan kalau Bener. konser kita nggak ikut nyanyi kan kayak ada yang kurang. Iya ada yang kurang, benar. Kita kan nonton konser biar kita itu ikut nyanyi Iya, kan gitu kan. kita ya. bisa. Ya banyak sih yang nonton konser buat ngerekam ya. Iya. Yang kadang-kadang ganggu. Konten. Sebenarnya begitu rekamannya di play pun yang kedengeran suara orang sekitarnya Iya, teriak-teriak kan. Iya, Nyanyinya kenceng, fales, Bener, bener bener. nggak? Harusnya mah nikmatin aja di situ. Ya. Kayak dengerin Spotify sih jangan. Atau nggak nonton YouTube dah, nonton gitu aja. Mending nonton di rumah daripada Kayak nonton TV live gitu kan. Iya, Malah iya, lebih bagus di TV kadang-kadang kameranya Iya, gerak. kita terus bisa ngomong juga, bisa joget juga terus ya dekat kan? ke Wah, muka. dekat ke muka. Nggak bayar lagi. Tapi kalau ngomongin tentang fulfill atau kepuasan gitu ya. Kita dulu kecilannya yang bikin kita puas ngapain ya? Yang bikin kita kayak wah hariku di lengkap gitu. Apa ya? Kalau lu ngapain? Main game sih kalau aku. Sawah. Iya kan? kayak memang masa kecil tuh udah game lah ya. Iya, mungkin bukan yang kayak sekarang ya, maksudnya yang main dari rumah, Iya. yang main online gitu. Lebih ke apa namanya kayak sepedaan Iya, atau enggak apa namanya iya. ketemu apa main apa gitu. Main layangan. Main layangan. Main layangan. Main dengkleng juga aku main dengkleng. Apa sih sebutannya kok? Itu yang lempar batu Ya lempar batu loncat-loncat itu lompat-lompat kan. gitu. Terus apa lagi? Main benteng. Main benteng. Main Main habis itu apa namanya? Yang lempar sendal tuh. Ada maling misalnya. Oh iya lempar sendal, iya ya tahu kan? tahu. Tapi tahu. malingnya beneran. Lebih kalah nolong warga ya. Dan agak malam. Agak malam memang. Memang waktu itu diambil TV kalau nggak salah. Bagus. Kalau enggak mainan kecil, oh ini dulu ini buat yang seumuran kita lah harusnya 98. Ya yang masih 90-an tuh harusnya tahu. Kita kalau naik sepeda, terus biar sepedanya keren, Iya. dikasih itu belakangnya, Gelas. kasih aqua gelas. Oh iya di mana? Ya kan, habis itu dikasih apa namanya? Sayap belakang tuh Oh, kan. iya, sayap iya, belakang. iya. Habis itu apa sih yang untuk bisa orang naik di ban itu? Oh iya yang injekan kiri kanan Injekan itu ya. kiri kanan. Kalau nggak ada itu Wih, belum keren. banget. Ya itu sih yang legend yang Aqua yang gelas. aqua tuh kelas. Itu legend banget. Pulang-pulang habis aja bannya. Ganti pecah. Iya sih sebenarnya itu bikin gampang pecah ya. Bikin gampang ini Karena halus. ngabisin rambut-rambutnya Iya, itu habisin kan. rambut-rambutnya itu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang masih pada main gituan nggak ya? Ini ada postingan lagi nih. Apa Kita tuh? mencari konten Iya. mah bahasannya dari internet aja lah. Hari gini ya. Ini ada Chef Renata. Cakep banget ya. Parah. Bu ya. Tapi sekarang kalau ditanya cewek mahal ini sih. Aduh. Aduh. Nanti kita ngomongin cewek. deh. Iya. Ini dulu nih. Apa? Jadi Chef Renata nih dia nge-tweet deh ini kayaknya dia nanya anak-anak zaman sekarang masih pada main bekel, lompat tali, karet gelang, main benteng, congklak. Oh iya Iya, congklak. congklak bener. Ular tangga, nenek sihir cabut ubi nih nggak tahu Aku nih. nggak tahu aku nih. Kayaknya bukan lokal sini ya. Iya, sini. Kita kalau nyabut rambut nenek bahaya juga sebenarnya. Nenek orang lagi. Oh, kamu cucu siapa gitu. Main ke rumah temen buat baca koleksi komik. Oh, aku memang bukan orang yang suka baca Bukan baca dulu komik ya. ya? Iya, Tapi kan bukan kalau komik kan- strata kayak ekonomi kan di bawah. Gak punya buku-buku aku mah. nyewa. Iya, Wak. Jadi dia nanya masih pada kayak gitu nggak? Apa udah pada tiktokan semua? Kayaknya sih udah. Wah, ini apa namanya? Menarik TikTok nih. Anggap gini, kemarin aku nongkrong di angkringan. Ada anak kisaran umur 4 sampai 5 tahun. Ada lagu, aku nggak tahu sih lagunya. Lagu kayak viral, kayak Melayu gitu. Oh tapi Nyanyi viral sambil gitu. joget anjir. Serius? Dan itu terus aku lihat kan temanku ngasih tahu nih ini lagunya kayak gitu Oh, dan oke, jogetan ah. sama persis. Wah gila. Parah. Umur 4 atau 5 Iya, tahun. 4 atau 5 tahun dah. Itu kayak aku entah apa ya,
bangga atau enggak tuh kayak dilema gitu loh. Iya sih. Kayak maksudnya di umurnya dia anggap satu lagunya apa nih artinya tuh tentang ya percintaan gitu. Percintaan. Terus joget OP game gitu. OP e-sport gitu. Tahu gak sih nonton OP e-sport gak sih? Tahu lagi aku. Salah kenapa aku tahu harusnya ya. Harusnya enggak ya ya Kayak gitu loh. Tuhan. Aduh kayak gimana ya maksudnya mungkin dia mau jadi dancer atau apa kan positif tingginya Latihan dari kecil kan nggak salah ya. Nggak salah. Asal jelas Asal tujuannya. jelas. Ya Pinter lagi goyangnya. 45 tahun loh 45 bayangin. tahun loh bibit. Tapi bikin bangganya apa dong? Apa namanya? Ngikutin zaman aja maksudnya Oke. teknologi berarti Ya. dia udah melek gitu. Berarti sejak dini dia udah sadar Iya, internet, sadar. tapi ya dengan apa namanya kayak nggak digiring aja gitu. Takutnya dia Jadi kan presiden kemana-mana. kan udah. Bukan. Oh bukan itu ya. Jangan kampanye. Iya maksudnya harus ada yang Harus ada ngarahin, pengarahan. iya. Itu bahaya juga kalau misalnya tiba-tiba masuk OP seperti ya nggak apa-apa uangnya banyak juga. Iya sih. Iya. Tapi Itu jangan pas masih pekerjaan. kecil itu eksploitasi. Itu jadi apa eksploitasi. Iya, biasanya kan tetap ke orang tua duitnya Iya. ya, sama kayak misal zaman dulu misalnya Chinese New Year Iya. atau Lebaran Iya. gitu kan. Sini uangnya mama simpen dulu. Iya benar. Jangan kan gitu. Aku kecil tuh kan dulu kan kayak ada pernikahan tuh disuruh nyanyi gitu. Oh, iya, Zaman-zaman iya, TK. iya. Uangnya kan dikasih lah uang gitu. Uangnya pasti ke ibu, mbak gitu. Nanti kalau mau minta kan kemarin udah buat beli buku. Iya. Udah buat beli alat Oh, tulis. gitu. Hah? Bukannya harusnya itu ditanggung. Suka gitu memang. Iya, tapi anak zaman sekarang ya berarti udah sosial media. Iya, kayaknya sih ya. Sosial media banget ya. Mainannya pun ya kita nggak bisa nyalahin sih ya kan. Maksudnya Ya. berbeda zaman, beda masalah. Karena juga. di zaman kita itu nggak tersedia. Iya nggak sebenarnya. tersedia. Belum. Mungkin kalau kita dilahir di zamannya mereka ya kita Kita bakal akan melakukan hal yang sama iya, ya. hal yang sama. Dan lebih nyaman lagi, ya nggak sih? Iya lebih nyaman. Kayak kalau dipikir-pikir zaman sekarang kita mau lari-larian di luar, cuaca tambah panas di Iya, mana-mana. benar. Dan kadang-kadang tambah random. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya. nggak? Apalagi dengan virus-virus yang kayak gini. Iya, bener. Memang itu sih. Tapi nggak tahu lah elit global. Wah. Karena Tiba-tiba elit global aja nggak ada ngomong, nggak ada bridging elit global. berat ya. Aku keringetan dulu. Karena kalau menurutku di sisi lain ya itu ada positifnya juga sih. Maksudnya zaman sekarang kan media makin banyak ya. Media yang kita bisa produksi sendiri istilahnya kayak Iya. YouTube atau Instagram. Platformnya banyak ya. Iya, platformnya kan makin macam-macam gitu. Dan tipe kontennya pun kan makin macam-macam. Iya. Menurutku dengan mereka mulai dari kecil, Hmm. kalau dari positifnya adalah mereka latihan bikin konten dari Iya, sekarang. iya. Dengan referensi-referensi yang ada. Iya, dan bagusnya adalah mereka gampang bukan gampang ngikutin zaman ya, tapi gampang beradaptasi menurutku. Gampang beradaptasi. Iya kan? Karena Iya. kayak contoh gampangnya aja deh Instagram. Hmm. Instagram dulu kan yang zamannya kita dulu base-nya foto. Iya, foto doang. Ya kan, dulu zamannya dimana semua orang di Instagram Iya. jadi kayak fotografer, Bener, postingannya iya. foto-foto. Yang mutu gayanya biasa, yang mutuin. Iya, yang fotoin yang yang mutuin yang gayanya banyak. sekarang berubah jadi reels. Iya, reels. Itu aja kan nggak gampang buat beradaptasi ke Iya. situ gitu. Tapi yang anak-anak yang muda yang masih kecil-kecil justru dia Langsung ya. Iya. Kayak cepet banget nangkepnya. cepet ngikutin gitu, cepet adaptasi. Bukan hal yang gampang juga. Tapi kalau negatifnya apa sih Bi kalau menurut lu? Negatifnya adalah menurutku sebenarnya negatif karena tidak ada pengarahan itu tadi sih. Karena sebenarnya kan setiap sosial media kan punya kayak rules and terms and conditionnya sendiri, Iya, ada violationsnya sendiri. Iya. Sebenarnya kan semua udah diatur ya. Maksudnya kayak Instagram, contoh paling gampang aja nudity nggak ada, Iya. ya kan? Itu udah pasti nggak boleh. Dimana itu hal yang kayak selama ini dianggap boleh-boleh aja di Twitter deh kayaknya. Karena kan kalau kita ngebandingkan antara contohnya Twitter sama Instagram, isinya kan bisa beda banget kan, kebebasannya bisa sebeda itu gitu. Algoritmanya juga beda Iya. tembus-tembusannya. Dan kalau nggak ada yang ngawasin itu tadi. Benar. Memang semua
apa namanya, semua informasi bisa diambil dari Iya. cuman ya itu kalau misalnya karena bukan tanggung jawab konten kreatornya, tapi Bener. tanggung jawab orang yang pengawasnya sih kalau menurutku ya. Kalau Iya. untuk anak kecil ya. Jadi kan semua tersedia di sosial media, ada kok mau yang dark joke ya, Ada. gitu kan. Bahkan Masak-masakan ada. Bahkan untuk YouTube sendiri kan ada aplikasi yang khusus Iya, kids untuk kan, kids untuk anak gitu. kecil gitu. Dan Iya. itu emang konten-konten yang udah Jadi lulus. Kobusier biasanya yang kids. Ada di situ ya. Close the door di situ ya. Kelas dadah ada. Gimana? Berat pola pikirnya. Yang waktu ngundang Pak Luhut ada. Aduh. Aduh. Kenapa di situ? Lord. Iya, tapi kan platformnya pun sudah berusaha untuk menyediakan dan memisahkan kayak beberapa konten di YouTube kalau misalnya dianggap 18 tahun ke atas untuk nontonnya harus login account. Iya, benar. Iya kan? Atau misalnya kalau dari segi konten kreator itu ada waktu kita mau upload ada ditanya jadi konten ini untuk anak-anak atau bukan. Iya. Dibuat khusus untuk anak-anak atau bukan. Ada anak-anak nggak di dalam kontennya. Oh iya? Ada. Sedetail itu berarti ya? Jadi sebenarnya dari platformnya sendiri udah berusaha untuk misahin nih, untuk mempermudah tugas dari pengawas-pengawas, dari orang tua Iya, gitu. benar. Cuma kadang-kadang ya nggak diikutin kayak Iya. anaknya dikasih iPad misalnya, tapi ada akun orang tuanya. Iya, benar. Nonton YouTube-nya ya jadi bebas lagi Iya, kan. Jadi harus dua pihak lah ya. Maksudnya Iya, nggak bisa kita menitik beratkan ke satu pihak. Jadi dua-duanya harus saling support. Karena dulu kan sempat banget yang kayak kalau konten kreator yang ngomong kasar kan disalah-salahin Iya, tuh. iya, Jadi benar, contoh benar. dong Jadi buat contoh anak dong. lah. Ya anak-anaknya nontonnya nggak milih gimana? Iya, Orang benar. tuanya juga nggak Iya, benar. ngawasin. Itu aku bingung di situ yang pernah sampai aku seneng sih kata-katanya Coki pada dia yang dia bilang ya itu bukan tanggung jawab konten kreator, Iya, itu emang tanggung bukan. jawab kalian yang menonton karena kita maksudnya setiap orang tuh punya genrenya masing-masing gitu. Benar. Ini yang kita suguhin untuk orang yang suka sama kita aja. Iya. Pasarnya tuh beda-beda gitu ya kan? Iya, dan ya itu yang ngawasin untuk anak-anak yang di bawah umur itu penting Iya, banget. Iya. Bener. Bener ya? Gila, jadi berat banget. Berat banget nih bahasa. Parenting, aduh. Minum dulu. Minum dulu. Wah. Ini yang kedua ya, shot kedua ya. Ayolah. Nggak harus botol yang label merah ini kok. Botol-botol lain juga Ya, tolong bisa. ya. Bisa juga jadiin saya ambasador. Babe Cabita dan Marcel aja bisa yang glow up gitu. Masa saya nggak bisa minum gini Minum doang loh. Minum doang loh. Iya. Mau apa sih sampai sini bisa. Bisa. Gaya apa juga bisa. Kelihatan ininya apa, jakunnya nelen-nelen gitu loh kayak gitu bisa diatur. Tapi Nal, aku mau ngomongin tentang dunia musik. Sekarang tuh bukan sekarang. Kemarin tuh ada berita yang aku baca yang tentang ini Arab Reza Arab. sama siapa? Eka Gustiwana. Satu lagi. Itu loh. Yang pitch perfect gitu. Oh iya. Iya kan dia kan tahu apa. Perfect Pitch. Pitch Perfect film. Iya kan? Iya betul. Yang bener Perfect Pitch kan? Yang kayak Denger langsung tahu. ya. Pitch perfect nggak sih? Perfect Pitch. Ya udah. Kayaknya. Ya, itu dah. Ya intinya Itu dah. mereka lah Mereka. bergenius kan. Katanya Bergenius. confirm main di Tomorrowland. Tomorrowland tuh apa sih, Bi? Wah. Film. Oh, La La Land. Nggak tuh, jadi acara musik kayak Ultra. Ultrasonic. Bukan dong. Tahu kan? Ultra tahu kan? Susu Ultra. Wah. Ultra apa? Ultra Milk. Ultra apa? Ultraman. Ultraman. Ding dong dong. Ultra acara musik Ultra. Oh iya. Ya kan? Udah berapa tahun lalu nggak ada deh kayaknya di sini. Nggak ada. 2020 kayaknya terakhir. Siapa ininya ya? Wah, Yang ke 2020. tidak ingat. Lupa. Nggak ada. Ya tapi kayak gitu lah kayak acara musik kayak Soundray. Ya benar. Ya kan? Kayak Tapi kalangannya beda ya, internasional. internasional. Setauku di Belgia deh kayaknya. Belgia. Terakhir aku tahu. Tapi nggak tahu apa dia pindah. Coklatnya enak tuh. Aduh, iya lagi. Coklat Belgia. Nggak tahu apa dia pindah-pindah negara ya, maksudnya. Bisa jadi sih. Iya kan. Ini kan menang tender gitu kan. Asik. Kayak Piala Dunia. Iya, Piala Dunia. Iya. Tapi ya intinya
udah kelas dunia lah. Iya, tapi keren sih dari produk dia yang Lati. Iya, itu yang meledak kok Iya, gitu ya. meledak sampai dia masuk apa yang itu Billboard apa? Oh, New York, New di York, New York ya, ya. New York gitu. Raisa juga sempat masuk ya? Masa ya? Iya. Oh. Jadi nggak tahu kenapa sekarang musisi-musisi Indonesia tuh kayak udah mulai dipandang gitu. Oh, gitu Apalagi sejak Rich Brian, Nicky. internasional. Iya, internasional. Tapi itu beneran masuk sendiri karena Nah, aku nggak tahu kalau itu. Setauku itu di sana memang bisa bayar. Oh ya, aku nggak tahu itu. Yang aku tahu itu memang apa namanya? Yang aku tahu waktu itu ya, aku lihat ada di itu di Raisanya. Kayaknya ya. Ya pokoknya aku lihat gitu dah. Kalau nggak tahu ya kalau diedit sama orang-orang Twitter. Nah, bukan dong. Nggak, maksudku emang bisa bayar buat kayak. Oh ya, untuk promo ya. Iya, ya kayak billboard pada umumnya. Tapi kayaknya mahal ya. Banget. Orang di Jagir sini kayaknya mahal lagi. Iya kan? Yang billboard ya. iklan ini bukan kampanye itu kayaknya udah mahal apalagi di sana ya. Iya. Ya karena emang pajaknya dasarnya mahal, apalagi kalau yang digital. Iya benar. Gerak-gerak lagi ya kan. Itu lebih mahal. Ini nggak gerak aja mahal aja. Karena selain WG, aku pernah tahu yang ada di sana itu dulu sempat trending itu Erigo. Merek. Iya, merek clothing. Ya, itu sempat di sana. Iya benar. Itu gimana ya? Ada teman kecilku. Masih kecil? Gak gitu dong. Ya kan aku jadi punya kan ada teman cowokku ya kan, teman cowok kan. Kalau teman kecil. Jadi dia ikut ke apa namanya yang di acaranya Erigo tuh ke New York. Ya New York terus dia basicnya fotografer gitu. Dia kayaknya giniin Arif Muhammad deh, lupa aku ya. Pokoknya gitu. Keren kali keren. loh. Dia tinggal di Bali juga kok. Tinggal di Bali. Melody namanya, Melody Amadias. Kenal? Enggak kenal. Bukan nama Anda dong. Iya. Masih kurang aku itu, pengetahuan tentang itu. Dia itu dah fotografi, dia basicnya betul. Kayaknya ya, lupa aku. Temanku tapi kecil loh. Pas udah segini udah nggak kenal. Tapi itu masih ingat gak dia? Masih ingat, masih waktu ya nggak pernah ketemu sih, tapi ada sempat sekali waktu ada orang gereja yang kan dia kan nyari pekerja kan si Melody ini, terus temanku ikut kerja sama dia, ditanyain kayak, wih masih ingat aku ternyata gitu. Dengan followernya banyak masih ikut aku kan kayak, oke, berarti. Ya kan yang banyak followers bukan following ya. Iya betul. Kalau followingnya dia banyak baru dia mungkin lupa. Bisa jadi. Ya kan mungkin. Kita kan nggak tahu kemampuan soalnya kan memori kan tiap orang. cakep dikit follow. Aku nggak kayak gitu. Aku, ya kayak gitu gak, aku save. Soalnya aku ada temen punya temen kayak kan. Kalau di like kan kelihatan like by. Kalau di save kan cuma kita yang bisa lihat. Bener gak? Di save. Jadi akunnya ada di situ. Kalau di follow kan biar nggak kelihatan. Kalau di like ada like by. Kalau follow ada followed by, ya kan? Kalau di save nggak ada saved by, nggak ada. Betul. Nggak ada dong. Di save. Memang out of the box. Iya, harus. Betul. Jadi ngomongin apa sih? Tadi kamu ngomong itu ada teman. Temanku ngapain? Lah tadi ngomongin kalau ada cewek cakep dikit. Oh iya, aku punya teman memang apa namanya? Jadi anggap gini, followingnya 3.000, followernya tuh 1000-an gitu. Nah setiap aku apa namanya? Kan kalau di-explore kan ada cewek-cewek cantik gitu kan. Setiap aku lihat follow by dia. Anjir. Memang penuh dengan dia. Tapi pasti ada gitu tau. Ada ya? Ada. Tapi kalau Ki follow sosial media kenapa? Maksudnya follow seseorang, karena kenal. Oh gitu. Maksudnya anggap gini, kita lagi ngumpul misalnya, terus ada teman baru, kenalan. Nah, kok misalnya pertama kali mungkin enggak kok, tapi kalau udah 2-3 kali baru follow-followan, maksudnya kayak ya temenan di dunia nyata, temenan di dunia maya juga gitu. Kalau aku sih gitu. Oke. Karena kalau aku konten ya. Jadi ini sampai sekarang ya, sampai sekarang nih ada banyak banget teman-temanku yang kadang-kadang yang tuh kalau ketemu tuh komplain karena nggak aku follow. Oh iya. Karena aku pengen buatku pribadi ya, sosial media tuh isinya menurutku harus inspiratif buat aku pribadi. Either inspiratif atau entertaining. Udah 2 itu aja gitu. Jadi gunanya sosial media. Iya, karena kalau isinya terus foto teman-temanku yang selfie, apalagi
sorry itu nggak semua orang foto Instagramnya selfie terus bagus atau foto terus bagus kan. Berarti banyak yang jelek. Banyak. Teman-teman Ki. Kontennya. Makanya kan nggak tak follow tapi. Pecah banget. Iya tapi bener kan. Maksudnya kalau aku pribadi tuh aku pengen either ngelihat itu terhibur atau terinspirasi gitu. Jadi atau dapat pengetahuan. Kalau aku nggak bisa dapetin itu dari orang-orang yang tak follow ya nggak tak follow. Berarti orientasinya beda-beda ya. Kalau aku tuh ya kayak tadi ya berteman di dunia nyata, berteman juga di dunia maya gitu. Maksudnya tetap keep touch walaupun jauh gitu loh. Supaya tahu lah update-update. Ya nambah relasi juga kan. Misalnya misalnya aku tiba-tiba butuh kerjaan, ternyata dia butuh kerjaan. Dia butuh pekerjaan. Oh iya gitu. Benar. Ya kayak ngeliat di story, oh dia lagi nyari ini nih. Iya gitu. nyari supir nih. Misalnya. Ya sah-sah aja. Yang sah-sah aja kan. Asal halal. Supir ini lagi pesawat. Wow, pilot dong namanya. Nggak mau supir kereta. Masinis. Masinis. Sini. Iya. Makasih lo. Tapi nanti berarti kalau misalnya setelah berteman dunia nyata, berteman dunia maya, berteman di metaverse juga. Waduh, aku belum nyampe sampai metaverse sih. Oh, saya? Aku belum sampai metaverse. Ini sekarang kan orang-orang udah di mana-mana udah. Katanya udah pada nyoba. Itu gimana sih, Bi? Jadi pakai VR. Pakai VR kan yang itu kan yang HP dalamnya tuh kan. Enggak, yang HP dong. Kan dulu kan HP dalamnya kayak buat pakai karton. Habis itu kayak gini kan HP dulu. Bisa, tapi itu bukan itu gitu. Ada pakai Oculus bisa. Gitu-gitulah. Ya masuk berbayar ke metaverse saja. Metaverse. Masuknya enggak sih setahu gue. Ada beberapa kayak misalnya room atau world yang bisa berbayar, yang tergantung yang punya juga kan. Karena kan udah bisa beli lahan, beli tanah, bangun gedung. Gimana ya? Soalnya kan aku lihat ada yang sampai ke mall misalnya H&M gitu. Kan gimana belinya? Belinya jatuhnya kayak Tokped gitu. Iya, jadi sebenarnya belanja online. Oh. Jadi sebenarnya kayak belanja online. Si SPG-nya beneran ada. Gitu. Ih enggak serius aku nanya. Mereka ketahuan. Serius nanya nih beneran ada SPG-nya. Maksudnya SPG-nya juga pakai VR gitu. Enggak, jadi anyway kita setauku ya kayaknya kita tuh bisa bikin kayak bot atau karakter NPC jadi untuk gitu. Iya. Nah, tapi ada dua mode. Bukan dua mode, dua kayak kalau masalah belanja, ada satu yang metaverse itu untuk katalog. Jadi doang. Iya, jadi untuk ngelihat terus belanjanya sebenarnya di dunia nyata. Oke. Jadi misalnya kayak kita di metaverse mesen ini misalnya beli. Tapi barangnya tuh jadi dunia nyata. Oh iya. Ya, itu ada kayaknya. Oh gitu. Ada juga yang enggak nyata. Kayaknya majornya sebenarnya bukan ke fisiknya kita. Jadi misalnya fisik yang di Iya, karakternya kita di situ gitu. Itu majornya gitu setahu. Justru lebih jarang yang nyata. Jadi misalnya ya lebih jarang kayak Tokped gitu jatuhnya kayak bilang tadi. Itu justru lebih jarang. Oh, berarti untuk kayak misalnya beli baju untuk karakter. Iya. Gitu. Iya, gitu. Bayarnya tapi beneran. Bayarnya beneran. Duitnya beneran. Iya. Ya sama aja aneh kayak banget. Kayak top up skin Mobile Legends. Iya betul. Emang nggak aneh. Betul, aku aneh berarti. Kadang-kadang ada yang nggak ada efeknya kan skinnya. Iya betul. Dibeli juga. Tersindir aku. Karena kalau aku nggak main Mobile Legends kan. Tapi aku ada game Marvel Future Fight namanya. Itu collecting karakter, collecting kostum. Satu kostumnya kurang lebih kadang-kadang 300.000, 400.000 gitu. Gua pernah ngabisin. Aduh, nanti ketahuan ya. Jangan dah. Nanti kakakku nonton, bapak ibuku nonton. Dimarahin. Cukup banyak. Iya memang. Tapi memang kalau belanja nggak usah bilang-bilang. Iya betul. Minta maaf aja ya. Lebih gampang minta maaf kan daripada minta izin. Betul. Minta izin kan susah ya. Berarti kita kan bisa buat karakter. Maksudnya kita buat karakter. Berarti maksudnya kita bisa custom muka kita gitu di karakter itu. Jadi nggak harus kayak kita. Iya memang lu emang maksudnya bener. Gimana anjing? Kan banyak loh. Karena kalau ada game-game VR yang lain, harus muka kita. Ada VR World, justru nggak muka kita. Jadi kita bisa pakai karakter yang emang udah ada. Kayak misalnya mereka punya beberapa template misalnya, atau kita bisa bikin skin sendiri tapi dari karakter terkenal, misalnya kayak Hatsune Miku atau Naruto. Amiibo Pico agak konten ya. Kan karakter kecil-kecil. Gitu. Ada juga yang
Karena kalau bikin sendiri tuh mungkin buat orang awam lebih susah ya. Makanya jual NFT juga itu bisa nggak? Enggak dong. Nggak ya, beda ya. Beda dong. NFT ntar bodong, banyak yang bodong akhir-akhir Oh ini. ya sekarang? Iya. Soalnya aku lihat NFT ya, masa ada ayam bakar gitu. Ada tahu. Ada NFT ya. Jatuhnya kayak ini kayak dagang lalapan. Ada NFT yang orang foto kayak kalau dilihat dari backgroundnya tuh kayaknya Asia gitu. Jadi orang naik motor. Jadi tiap kali ada orang naik motor gitu beberapa kali dia foto. Dan foto itu cuma kayak foto pakai HP gitu, kelihatan masih blur-blur. Tapi konsisten. Oh iya. Dia nguploadnya Kayak konsisten. yang Indonesia juga kan, yang selfie Indonesia tapi Gozali kan. Gozali, Ya konsisten konsisten. gitu kan. Nah itu Gozali tuh kayak fenomena kayak Iya. one of a kind Iya, gitu. iya, Nggak iya. belum tentu bisa kejadian Benar. lagi. Nah kalau yang orang ini nih yang foto tuh dia konsisten gitu terus, jadi tiap motor lewat kayak motor bawa apa belakangnya lewat dia foto. Pakai HP. Kayaknya sih Iya, fotonya iya. kayak pakai HP ya. Dan konsisten dan jalan gitu. Ada yang ini. Ada yang beli. Buset. Berhasil. Karena kan kalau yang umum kan yang paling banyak deh sekarang lagi banyak banget karakter tuh apes. Iya. Jadi karakternya monyet, terus bajunya macam-macam Iya. gitu. Karena itu sebenarnya bikinnya sih susah. Cuma kalau ngerti nggak susah-susah amat. Iya. Kan kreativitas ya beda-beda tiap orang ya. Apalagi yang belajarnya di bagian Iya sana emang di gitu situ. kan ya. Karena yang paling laku digital art gambar. Sebenarnya bisa macam-macam, jadi lagu bisa, video bisa setauku. Itu Gitu. zaman-zaman gini NFT tuh di TikTok tuh di FYP ku tuh gila itu semua ngajarin NFT semua. Iya. Gitu. Terus tak lihat kenapa ada ayam goreng, sambal, dagang lalapan apa gimana di. Karena sebenarnya ini banyak yang bikin tuh kayak beberapa yang aku ikutin grup-grup ya. Itu dia ngebikinnya kayak satu template karakter misalnya apes karakter gitu. Terus nanti aksesorisnya aja yang banyak dia bikin. Baru nanti dia ganti-ganti selang-seling ya, ya. iya, Jadi kayak bener. kombinasinya beda tiap karakter. Semir rambut. Iya. Pakai kacamatanya apa. Iya betul. Tuh gitu juga banyak. Tapi kok ngerti kayaknya ini ya maksudnya sangat apa sih? Peluangnya sangat besar gitu ya. Peluangnya Kalau sangat ngerti. besar sih. Kalau ngerti ya. Iya. Dan lagian kan ya kayak Gozali kemarin, one hit wonder, you will never know gitu. Karena kalau yang paling benar adalah yang sistemnya selama ini jalan adalah biasanya ada projectnya, terus bangun komunitas yang support, bangun Discord gitu-gitu. Baru akhirnya pas rilis orang mulai beli segala macam. Benar. Gitu. Punya konsep yang matang berarti. Sebenarnya ya. Sebenarnya Ya kita juga yang beli nggak bisa asal-asal beli kayak cuma ngeliat oh ini bagus asal beli gitu. Itu buat apa sih Bi? Dibeli itu? Buat ownership. Oh gitu. Iya. Oh. Udah, Untuk gitu aja. dimilikin doang. Iya. Anjir. Orang kebanyakan duit apa gimana sih beli gambar gitu doang? Ya sebenarnya intinya Logo juga bisa kan di sana? bisa. Iya kan, bisa. Ya kan jatuhnya tetap desain Iya, kan, iya, tetap iya. digital art gitu. Ya bisa. Mukanya Gozali untuk apa ya? Ya kalau itu yang aku tahu awalnya itu dibeli untuk meme. Oh. Gitu. Kalau aku nggak salah ya kayak kemarin waktu itu aku sempat nonton di Close the Door yang Chef Arnold sama Gozali kan pernah ke sana. Itu mereka kayak Chef Arnoldnya bilang awalnya dia sama teman-temannya tuh beli buat meme karena ada kayak kolasenya gitu Gozali. Kayak kan kalau NFT itu biasanya satu profile di tengah. Ini di OpenSea ya, status di tengah terus belakangnya kan semua desainnya tuh dia. nah itu jadi kelihatan kayak meme gitu, ada salah satu meme di luar negeri gitu. Mirip gitu. Akhirnya mereka mulai beli satu. Gitu. Ini kalau aku nggak salah ya, aku lupa. Gitu. Karena kalau dipikir-pikir beberapa orang sih banyak banget yang mempertanyakan ya terus mau buat apa gitu. Iya terus benar. bisa buat apa? Tapi kan namanya orang seneng ya. Bingung juga. Iya. Kebanyakan duit sih Bi kalau aku bilang kalau misalnya beli kayak gitu, tapi nggak tahu ya kepuasan orang beda-beda ya kan. Aku dikasih Coca-Cola aja Dan. Karena bilang kebanyakan duit ya kayak orang beli lukisan di dunia nyata aja kan. Iya. Pride-nya punya yang asli sama yang kopian kan beda. Bener. Kalaupun dijual emang sih kalau lukisan fisik akan lebih gampang ya untuk dijual lagi iya, gitu. Lebih dilelang juga. Kalau NFT kita nggak tahu. Ya aku kalau digital di dunia digital aku masih
pengetahuannya masih minim lah. Sama. Allah. Iya sama kan, banyak yang lebih jago di Iya luar sana. banyak yang lebih jago. Aku mah nggak terlalu tahu juga. Karena setauku kalau misalnya kayak kita beli sesuatu itu, kalau misalnya itu kita jual lagi, kreator awalnya itu tetap dapat kayak 10% Oh, gitu berarti loh. dapat ininya dia royalti bagian royaltinya. itu Tapi bagusnya. 10%-nya doang. Nggak tahu berapa persen Oh, iya, ada sebenarnya persenannya ya. tapi ada dapat royaltinya Oh, gitu. berarti kalau kita udah beli itu bukan langsung hak milik kita, maksudnya dia untuk apa gitu. Maksudnya? Kita udah beli. Nggak, Misalkan kita beli. misalnya Aku beli terus aku jual lagi. kalau kita jual lagi ya orang yang baru itu yang beli yang punya. Iya kan? Iya. Ini dapat nggak? Orang awal. Gimana? Orang awal. Orang awal dapat royaltinya aja. Oh, kan aku udah beli. Tetap dia dapat royalti sama kayak lagu. Oh, gitu. Itu. Berarti membeli nggak menghapus kreator sebenarnya gitu. Kreator sebenarnya akan tetap ada ya, sama kayak lukisan iya. kan. Lukisan aslinya punya siapa misalnya Leonardo Cuman bisa da lebih Vinci. mahal. Ya, kejual bisa lebih mahal, dia dapat royaltinya. Kalau diedit, misalnya kan udah Edit. beli nih, udah diedit. Agak susah sih ngebahasnya ya. misalnya. Pasti ada aja sih kayaknya. Iya ya. kan, misalnya Karena matanya dibesarin. ya ada kemarin tuh aku sempat ngeliat yang, tapi aku nggak tahu ini scam apa enggak ya. Jadi ada salah satu NFT Cats karakter yang cukup terkenal. Iya. Jadi ada beberapa orang yang beli, terus dijual lagi sama dia, tapi original NFT. Jadi dia beli nih, terus kayak yang kayak bilang diedit, tapi bukan diedit sama dia, cuma di flip. Oh, di flip aja. Jadi yang tadinya ngadep kanan di flip ngadep kiri. Terus dia jual lagi sebagai original NFT dengan nama karakternya tuh sama persis namanya, cuma belakangnya dia tambahin flip. Udah gitu dong. Ini dapat yang orang pertama? Enggak. Karena original. Iya, karena udah dia flip kan, terus dia jual baru. Jadi yang pertama iya nggak dapat. sih, bener sih. Jadi anggapannya kalau misalnya yang pertama ngejualnya murah, ya yang baru ini yang ngeflip ini, ya dia cuma beli pakai modal kecil aja gitu, cuma buat ownership. Pinter banget ya. Terus di flip, iya makanya masih aku abu-abu. tak beli bisa tak balik. Masih abu-abu banget kan sebenarnya. Gitu. Belum ada regulasi yang ini ya. Butuh sih. Dan banyak juga kalau pada bilang tuh biasanya kalau mau beli ngeliat-ngeliat yang verified atau ngeliat-ngeliat yang harus tetap tahu ada project apa di baliknya. Ulasannya juga. Ya. Ulasan. Bintang berapa? Ngecek yang pakai foto. Iya, terus atau enggak ini apa namanya? Bubble wrap-nya. Iya. Kurang 1 apa 9 Anak kan Shopee. Pernah aku tuh ngirim kan aku jual efek kan. Ngirim dah pakai satu apa namanya jasa gitu. Terus efek kan berat kan. Ya. Nah kalau misalnya packing kayu kan 2 kali lipat ya kan. Sedangkan aku naruh di platform itu berat aslinya, terus gimana caranya ya gitu ya. Akhirnya berpikir dengan secara rasional kan. Agak besar, terus apa namanya? Beli kardus. Aku beli bubble wrap yang banyak dah. Tak tebelin tapi itu yang beli orang Kupang. Pas nyampe packingnya bagus. Udah selamat aku dah. Soalnya kan aku harus tanda tangan kan bahwa pengirim nggak mau apa namanya, nggak mau packing kayu. Nggak mau gitu. di packing lagi kan. Itu kayak pengalaman tuh pertama kali ngirim barang. Ya karena kalau nyampe kenapa repot juga. Iya repot rugi juga kan. Aku rugi, terus ya nggak bisa ngeklaim juga kan soalnya. Ada apalagi kadang-kadang ada aplikasi yang ngasih asuransi. Iya. Berapa persen? Sistemnya gimana ya? Nggak ngerti aku. Kan bukannya kita tahu semuanya. Enggak juga dong. Justru saya lebih banyak nggak tahu, makanya saya ngobrol kan sama orang. Mencari tahu. Tapi kemarin bagus-bagus bintang tamunya. Keren bahasannya. Kalau ada teman-teman yang bagus-bagus juga pengetahuannya, boleh diajakin ke sini dong. Ada aku namanya Ariela. Adek gua. Kayaknya mau tak undang lagi. Aku nonton tuh. Rusuh kan? Yang tangan ki amnesia tuh. Tanganku amnesia gimana? Tangannya tak tarik. Tangannya dia dislocation, dislokasi. Nah, diskolakasi. Disekolahkan. Dislokasi. Ini bilang dislokasi. Dislokasi. Oh, lokasinya yang sebenarnya enggak. Iya, jadi kayak sebenernya. lepas gitu loh, engselnya lepas. Ih, mainanmu jelek, Bi. Iya kan masih kecil.
Aku seberantem sama kakak aku nggak pernah ngelepasin nih geserin engsel orang. Kepala aku kan dipukul sampai bocor. Oh iya. Iya. Ya dipukul pakai apa tuh Bi? Sapu. Oh siapa? Apalagi zaman dulu kan Berdarah apa bocor? Ngocor. Enggak gini ya, enggak kartun ya. Kan namanya juga bocor. Ya, tapi kan enggak yang kenceng Oh, gitu. iya. Kenceng kayak rambut jadi. Itu pas ke sekolah di Terus Bangsa. Iya. Oh, aku nggak tahu lagi, Itu lupa mungkin ya. Lupa. Oke, Aku pernah kok ditutup terus aku harus pakai topi ke sekolah. Oh iya bisa jadi. Mungkin itu ya. Terus sapunya masih sapu-sapu yang zaman dulu sempat ngetren yang persegi panjang, tau gak sih? Oh iya. Ya terus tahu, sapu tahu. bulunya pendek sebenarnya. Ya yang gitu-gitu. Pakai sapu itu gitu. Kalau aku masa kecilku enggak sama kakak. Maksudnya enggak Barbarnya. berantem sama sapi. Gimana? Kan lagi balapan sepeda nih ceritanya nih. Bertujuh. Ini jalan baru masih banyak sapi. Wah, nah, sapi pokoknya ada di pinggir dah. Nah, satu di tengah balapan nih. Satu lagi masih jauh nih sapinya. Udah balapan. 6 lewat kiri. Sapinya di tengah, aku lewat kanan. Maju dia. Mereka kan yang kiri ada yang nyampe duluan, maju dia. Sapinya maju. Gitu mataku. Kayak enggak pernah lihat aku ke sekolah mataku Enggak, itu nabrak sapi anjir. Gara-gara sapinya, aku udah presisi tuh kan. Pas nabrak aku jatuh sepedanya. Sepedanya maju. Jalan sendiri anjir. Kayak film-film. Pulang-pulang tuh kayak, nah kenapa gitu? Masa ya kan nabrak sapi masa Malu gitu juga jatuh ya. gitu ya. Temanku baru nabrak sapi tante. Random banget. Masa kecil di luar gitu sih. Iya. Lebih banyak resikonya juga Iya. ternyata ya. Banyak Dibandingin yang resikonya. zaman sekarang di rumah-rumah aja. Kalau mungkin bedanya resikonya kalau dulu kita fisik, kalau sekarang tuh lebih kalau menurutku ya resikonya kalau nggak hati-hati lebih ke mental sama. Gimana kalau kita ntar ngobrol datang lagi dah. Iya udah gak apa-apa. Ngobrol ya. Kita ngobrolin mental. Mental health. Aku kira kau rumah. Ya aku belum nonton. Anyes. Mau Bagus. spoiler. Ya udah, thank you ya. Thank you. Bye bye.